Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu kita pada pagi hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan memasuki ibadah kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bersembah
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami sebagai orang tua kepada anak cucu yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari babarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat terakhir atau di ayat 7 kita baca secara bersama. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang.
tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita baca bersama. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua murahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunan untuk boleh mendekat kepada Dia. Mari kita berdoa menurut hati masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, ayat 1 tambah ayat 4. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8 begini firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari mahasiswa Teknik Elektro dan Sastra Indonesia.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 tambah ayat 3. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh resul. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya niskadar hari, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan harap
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari terjemahan baru 2 dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara terkasih, firman Tuhan dan juga khotbah hari ini diberi tema diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Saudara terkasih, perbuatan baik tentu adalah kalimat yang abstrak, yang semua orang punya pemahaman sendiri dan pengertian sendiri makna dari perbuatan baik. Apa yang menjadi indikator kita? Dikatakan seseorang berbuat baik. Dan apa yang menjadi tolak ukur kita melihat seseorang melakukan perbuatan baik? Dan apa yang menjadi sebuah ketentuanmu? Seseorang atau siapapun itu, gereja apapun itu, agama apapun itu, mereka adalah orang yang baik. Ini menjadi pertanyaan besar dalam firman Tuhan hari ini yang ingin kita dengarkan. Saya memulainya dari seorang tokoh bernama Wangari Maathai. Sesungguhnya saya mempersiapkan PowerPoint untuk bisa dilihat gambar dan juga pemikirannya. Mudah-mudahan ke depan gereja kita ini bisa mempersiapkan slide sehingga kita bisa melihat bahan-bahan khotbah dan penjelasan yang kami sampaikan. Siapa Wangari Maathai? Wangari Maathai
adalah kisah nyata dari seorang perempuan sederhana di Kenya bernama Wangari Maathai. Ia melihat desanya gundul karena penebangan liar, illegal logging, hancur, banjir, longsor, dan kemiskinan di mana-mana ketika kapitalis yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, dan tanah tandus, kehidupan sulit, dan bercocok tanam apapun yang ingin ditanam, semuanya kering dan tandus. Orang-orang semuanya mengeluh. Dan orang-orang hanya bisa mengeluh, bersungut-sungut, setiap hari, setiap waktu. Tetapi Wangari mulai menanam pohon satu demi satu. Ketika dia menanam pohon satu demi satu, mulai dari kampung pedesaannya, orang-orang mulai menertawakannya, bahkan mengejeknya. Dan bahkan banyak orang yang dengan keras mengecamnya dan mengatakan, apa gunanya kau menanam satu, dua pohon ini? Satu, dua pohon ini tidak akan menyelamatkan negara Kenya. Biarkan saja. Dan bahkan mengoceh seperti itu. Dan banyak mengatakan bahwa pohon yang kau tanam itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi ia terus menanam. Dia tidak pernah menyerah menanam satu pohon demi pohon dengan gerakan yang sederhana itu. Gerakan yang kecil itu, bahkan orang mengatakan itu tak berarti. Tapi konsistensi kesetiaan dia melahirkan sebuah gerakan nasional. Ketika banyak media sosial yang membuat viral, mengirimkan di TikTok, Instagram, mengirimkan di Facebook, di YouTube, dan semua. Dan akhirnya semua orang melihat perjuangan dia. Di tengah terik matahari, di kesendirian dia, membibitkan tanaman itu satu demi satu, dan memunculkan gerakan perempuan, dan banyak orang yang mengikut gerakan dia. Di daerah-daerah pedesaan kampungnya, dari provinsi ke provinsi orang mulai melihat dan mengikut gerakannya. Dan ternyata mampu mengubah kesadaran banyak orang tentang pentingnya menjaga alam. Wangari berani menunggu, percaya sesuatu akan lahir dari kesetiaan kecil. Bapak Ibu boleh ketik di Google. Dia menjadi female environmentalist who changed history, yang meraih first woman in the East and West Africa to earn doctorate degree di dalam dunia akademis, lingkungan hidup, dan menggerakkan perjuangan Green Belt Movement, dan peraih hadiah Nobel yang dihargai oleh seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa saya menyampaikan ini? Karena di konteks kita sekarang banyak orang yang berjuang dengan lingkungan hidup, menyuarakan menutup satu perusahaan tertentu, berteriak-teriak di mana-mana, tapi tidak memulai sebuah perjuangan yang nyata dari dirinya sendiri. Perjuangan yang benar-benar lahir dari nurani dan kecintaan akan alam. Kerusakan alam, sampah yang bertebaran di mana-mana. Begitu mudah kita untuk berteriak, bersuara, berkampanye, tetapi tidak banyak orang yang konsisten, yang ingin berubah dengan memulai gerakan yang kecil, mulai dari lingkungan sekitar, mulai dari kampus sekitar, mulai dari kos-kosan sekitar, mulai dari gereja sekitar. Dan inilah perubahan yang terjadi ketika konsistensi, kesetiaan, dan ada sebuah keyakinan. Dan hari ini Paulus menyurati Timotius bahwa firman Tuhan mampu merubah hidup semua orang. Bahwa kitab suci ketika dibaca dan diterima, dia akan mampu merubah kehidupan seseorang. Bukan hanya cara berpikirnya, tapi juga perilaku hidupnya, perbuatan hidupnya.
Dan itu yang disuarakan oleh Martin Luther berulang kali. Firman Tuhan itu seperti batu yang dilempar ke dalam air. Di mana ketika batu dilempar ke dalam air, dia akan melahirkan gelombang dan riak. Semakin besar batu yang dilempar, semakin besar gelombang yang dihasilkan. Di mana batu yang dilempar ke air adalah simbol di mana firman Tuhan disuarakan harus mampu diserap, diterima, dan memiliki energi yang merubah lingkungan sekitarnya. Jika firman yang sesungguhnya yang kita imani, percayai itu ada dalam hidup kita, maka sesungguhnya orang yang percaya akan firman itu akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sekitarnya. Bahwa firman akan mentransformasi dirinya dari dalam dengan cara berpikirnya, melihat segala hal. Dan bagaimana perilaku hidupnya dirubah dengan cara berpikir Tuhan menilai kehidupan kita. Begitulah ketika kekuatan firman berada di dalam kehidupan orang yang percaya. Di dalam teks perjanjian lama kita bisa melihat tokoh-tokoh yang terkenal seperti Yusuf. Mungkin semua kita telah mengerti dan tahu cerita mengenai Yusuf, berulang kali kita dengar dan bahkan kita baca. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana pengalaman Yusuf di dalam perjalanan hidupnya? Di dalam memperlengkapi kehidupan dan perjalanan Yusuf, Tuhan menanamkan kekuatan firman Tuhan dalam hidupnya. Yusuf berumur 17 tahun waktu ia dijual sebagai budak oleh saudaranya. Sebagai budak. Saudaranya, bayangkan saudaramu menjual dirimu menjadi budak. Ketika Yusuf menjadi orang kedua Firaun, usianya sudah 30 tahun. Dia menjadi pemimpin besar dan orang kedua Firaun di tanah Mesir. Dia berusia 30 tahun. Berarti ketika dia dijual menjadi budak di usia 17 tahun, kita kurangi usia 30 kurang 17 tahun. 13 tahun Yusuf menderita menjadi budak dan tahanan. Tapi apakah mental Yusuf, mental seorang budak dan tahanan? Ini yang menjadi persoalan Bapak dan Ibu Saudara terkasih. Bagi dia tempat, ruang bukan persoalan mengukur dirinya, dia diberkati Tuhan atau tidak. Dia menunjukkan bahkan bukan ruang, warna kulit, status, tempat yang merubah dirinya. Tapi firman Tuhan merubah dirinya, bahwa dimanapun dia berada, dia harus menjadi berkat. Dimanapun dia ditunjuk, bahkan dia difitnah, dia menjadi budak. Apapun profesi dia di sana, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan dia tidak sedang berpikir, tunggu setelah saya menjadi dosen, bos, pemimpin, menjadi negarawan, saya akan merubah dan akan berbuat baik. Di penjara sekalipun dan menjadi budak sekalipun, bukan menjadi persoalan buat Yusuf untuk menghalangi, menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bapak Saudara terkasih, walaupun Anda mengalami perlakuan tidak baik, walaupun orang melupakan kebaikan Anda, persiapkanlah diri Anda menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Life is surprise. Kau harus bisa memprediksi, bahkan mempersiapkan dirimu apa yang terjadi 1 detik, 1 menit, bahkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Bahwa waktu itu, detik, menit, jam, minggu, bulan, dan tahun tidak akan merubah hidupmu untuk setia dan mencintai Tuhan ketika firman Tuhan bersama dengan dirimu. Bahwa Tuhan akan mendampingi dirimu di saat baik dan di saat buruk. Dimanapun engkau menggumuli dan penderitaan yang kau alami, yang kau hadapi, dan mungkin saat ini engkau juga mengalami itu, dan bahkan mungkin orang tuamu tidak tahu penderitaanmu, kesusahanmu saat ini. Tapi firman Tuhan mengatakan saat ini, kalau kita sudah menerima firman, percaya kepada Kristus dan percaya kepada Tuhan,
kita telah dibebaskan dari kepahitan hidup. Penjara, lapas apapun itu tidak menjadi terkejam dalam hidup kita. Tapi orang yang telah dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan dan percaya kepadanya melalui firman-Nya, dia memiliki hati yang mencintai Tuhan, yang memaafkan dan mengampuni. Bahkan ketika saudara-saudaranya datang kembali, mereka datang karena telah mengalami kelaparan, dan Yusuf mengenal betul semua saudara-saudaranya. Dia meneteskan air matanya, dia merangkul saudara-saudaranya, dan menyatakan, masih hidupkah ayah kita? Masih hidupkah adikku Benjamin? Adakah semangat dan pikiran, perilaku, karakter seperti ini masih hidup dalam diri kita? Kekuatan firman mampu mengubah hidup Yusuf. Di perjanjian baru, di Matius 16 ayat 24, bagaimana firman Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan di sana, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahwa Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengikutnya. Tapi dia mengatakan dengan jelas, bagi siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud dengan menyangkal dirinya? Jika hari ini kau mendapat privilege, apakah kau dilahirkan menjadi anak orang kaya, anak pejabat, anak yang sukses, kau tidak perlu memperkenalkan dirimu dan membawa jabatanmu dan dirimu itu untuk menjalani kehidupan realitasmu dan menjadikan hidupmu menjadi berkat. Dan Yesus menunjukkan itu, bahwa dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang bisa melakukan apapun, lalu meremehkan dan menganggap rendah setiap orang yang bersama dengan dia. Tapi dia sebaliknya, merendahkan dirinya, menyangkal dirinya, merangkul semua orang, bahkan mereka yang berdosa, yang dibuang, disingkirkan. Dan dia menunjukkan cinta kasih yang sesungguhnya. Di dalam dia ada kasih dan kebenaran dan jalan yang sesungguhnya. Memikul salib adalah simbol karakter Yesus yang memenangkan setiap orang percaya, menunjukkan jati diri seorang Kristiani. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Hal sederhana, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita melihat perjalanan Yesus dan pengajarannya, ketika dia memperkenalkan kabar baik dan firman Tuhan dalam kehidupannya, Yesus lebih memilih diludahi atau meludahi. Yesus lebih memilih diludahi atau meludahi. Sebagai orang Kristen kita yang hadir di sini yang percaya kepada Kristus, apakah kita Kristen yang diludahi atau meludahi? Disinilah dipertaruhkan bagaimana kita diperhadapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang mengatakan, mulai di ayat yang 10 tadi mengatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia. Bukan hanya di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Amin. Semua penganiayaan itu. Ini persoalan diludahi dan meludahi saja kita tidak beres. Dan ini yang membuat jangan-jangan kekristenan di Indonesia sampai 500 tahun sampai saat ini tetap minoritas. Adalah mungkin ada yang salah bagi pengikut Kristus untuk mengikut cara hidup Yesus. Jangan-jangan kita bukan mengikut Yesus yang dalam firman Tuhan. Jangan-jangan kita mengikut Yesus yang lain yang menyenangkan hati kita, yang membuat diri kita lebih menikmati kehidupan dunia ini.
daripada seperti firman Tuhan ini katakan. Dan benar, kalau kita bisa melihat memang di mana-mana, justru di negara beragama, angka korupsi tertinggi. Justru di negara-negara agama, kriminalitas tertinggi. Justru di tempat-tempat di mana banyak orang bergereja, di situ banyak pencurian, kebohongan, kemunafikan. Jadi jangan terjebak. Anda berpikir kalau ada banyak orang ribuan menjadi Kristen dan beribadah, semua sudah menjadi kudus dan semua sudah ke surga. Hati-hati. Karena jangan-jangan kenikmatan dirimu yang kau tampilkan dalam mengikut Yesus bukan sesungguhnya untuk menyaksikan bagaimana karakter Kristus dalam hidupmu. Dan bagaimana kita bisa mengubah dunia ini jika dirimu diubah oleh dunia ini. Bagaimana kau bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini jika dirimu menikmati kehidupan dunia ini. Paulus bersama Timotius dalam firman Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, kabar baik kepada semua orang. Ketika murid-murid Yesus mati, disalibkan dan bangkit, dia naik ke surga. Semua murid-murid Yesus takut dan mereka berpikir hal pertama yang mereka lakukan adalah menyampaikan kabar baik kepada orang Yahudi, orang Israel. Mereka masih berpikir bahwa bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Yahudi atau orang Yahudi dan bangsa Israel. Tapi berkat Paulus, untuk pertama sekali Paulus mengatakan bahwa saya akan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang di dunia ini. Firman Tuhan harus sampai ke ujung dunia. Dan Yesus mengatakan itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Persoalannya, di mana orang muda yang diutus untuk pergi itu? Berapa orang dari kita yang beribadah ini yang mau pergi menyampaikan kabar baik itu? Siapa di antara kita yang menyampaikan kabar baik itu? Di gereja-gereja Korea dan gereja-gereja yang bertumbuh, mereka mengatakan bahwa keberhasilan gereja bukan masalah banyaknya orang pergi ke gereja beribadah. Bukan banyaknya persembahan yang diberikan jemaat kepada gereja dan pendeta. Dan bukan karena banyaknya uang saldo gereja, keberhasilan gereja. Tapi bagi yang percaya dan beriman kepada Kristus dan firman Tuhan, seberapa banyak orang di gereja itu telah berangkat, mau menjadi pekabar Injil, pekabar baik. Berapa orang yang mau memberikan dirinya untuk menggambarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan itu yang membuat Francis Chan, boleh diketik di Google, pendeta senior di California, Amerika, dengan jumlah jemaat 6.000 jemaat, meninggalkan gerejanya karena tak satu pun jemaatnya mau menyampaikan kabar baik kepada orang di dunia ini. Semua orang yang datang ke gerejanya, 6.000 orang itu hanya ingin mendengar khotbahnya, yang memberi mereka semangat, tertawa, memuji Tuhan. Tapi disuruh untuk menyampaikan kabar baik, tak satu pun yang mau. Apa yang menjadi pilihan hidup kita? Dan apa yang menjadi tujuan hidupmu? Menjadi pertanyaan mendasar dalam firman Tuhan hari ini. Apakah harta yang kau cari dengan profesi dan jurusan yang kau tambahkan sekarang? Apakah itu kurang keberhasilanmu dengan tercapainya jurusan yang kau dapatkan? Lalu mendapatkan pekerjaan, harta dan uang. Apakah itu menjadi tujuan hidupmu? Sampai di sanakah perjalanan hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita dan dianiaya. Ayat 12. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu.
Ketika saya kuliah di Korea Selatan selama 7 tahun untuk program master dan doktor, ada satu kampus bernama Yonsei University, kampus kami. Di gerbang kampus itu, di Korea Selatan ada 3 kampus terbaik, yaitu SKY. S itu Seoul University, K itu adalah Korea University, dan Y itu adalah Yonsei University. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin kampus ini juga untuk apply, itu semua banyak free scholarship, ya. Di gerbang Yonsei University itu tertulis Yohanes 8 ayat 31. The truth will set you free. Jadi simbol dan moto kampus itu adalah the truth will set you free. Apa yang dimaksud dengan the truth? John chapter 8 verse 31 mengatakan bahwa firman akan memerdekakan kamu. Bagi siapa yang menerima, percaya akan firman Tuhan akan memerdekakan dia. Memerdekakan dari apa? Perbudakan dunia ini. Memerdekakan dirimu dari apa yang mengikat dirimu saat ini. Dari apa yang menjadi beban hidupmu saat ini. Firman Tuhan akan mengubah hidupmu. Dan itulah inti dari pembacaan firman Tuhan hari ini buat kita. Di dalam kisah penginjil, firman Tuhan sampai ke tanah Batak. Munson dan Hendrik Lehmann, mereka dibunuh di Lebu Pining, kira-kira 2-3 kilometer ke arah Sibolga dari Tarutung. Itu ada monumen di sana. Dari gereja Baptis, mereka menyampaikan kabar baik, hanya saja cara mereka menyampaikan kabar baik dengan apa? Menyuarakan, bertobatlah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sebab kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bagi orang Batak, persoalan kerajaan ini berarti ada kerajaan yang lain. Orang Batak sudah kerajaan, ini kerajaan dari mana lagi yang datang? Akhirnya mereka ditolak dan bahkan dibunuh. Tapi 40 tahun kemudian, Nommensen datang dengan pendekatan yang berbeda dari misionaris ini. Nommensen datang memperkenalkan kehidupan, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang bukan untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang berlimpah bagimu. Ketika dia ingin dibunuh, langsung Nommensen berbahasa Batak. Dak pola di tikimodo mau pamateo muna. Leho tik itu au. Molo solam dengan ngulumuna pamatehamu au. Bahwa pertaruhan Nommensen membawa firman Tuhan dan kitab suci adalah memperbagi kehidupan. Kehidupan yang berlimpah, prosperity. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup di dalam berkelimpahan. Bukan teologi sukses, tapi hidup orang yang memberi kehidupan buat orang lain. Dan gak bejol masih ulik mangging, tapi hidup yang berbagi dengan yang lain. Kehidupan orang Kristen yang tidak pernah berhenti dari memberi. Persoalannya Bapak Ibu Saudara terkasih, coba kita ingat-ingat. Anda lebih banyak memberi atau meminta selama hidup Anda? Selama mengikut Kristus, apakah kita lebih banyak meminta atau memberi? Ini menjadi renungan buat kita dalam firman Tuhan hari ini. Nommensen memperkenalkan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara apa? Yaitu cara yang hidup di dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, itulah kerajaan Allah. Bagi siapa yang hidup di bagasan damai, holong di roha, do hati koran, itulah kerajaan Allah. Dan Nommensen mempertaruhkan itu di dalam karakter pribadi orang Batak. Di mana kau berada, kau harus membawa kebenaran. Di mana kau berada, kau harus membawa damai. Di mana kau berada, ada sukacita di sana. Dan itulah pergodungan yang hadir di tengah-tengah orang Batak. Tapi puluhan tahun setelah tahun 70-an pergodungan hilang.
Gereja-gereja lebih memilih mendirikan gedung serbaguna dan pesta. Tidak ada lagi transformasi di mana ada pergudungan, ada sekolah pendidikan, kesehatan, ada transformasi pemberdayaan yang ada di sana. Sehingga gereja menjadi berkat bagi semua orang. Bapak saudara terkasih, Paulus mengatakan, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Marjea ma'au molodang doho tahu memberitahu hatani debata. Sayangnya kita tidak membaca firman Tuhan ini, sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa kita marjea. Seolah-olah dengan kita tidak baca firman Tuhan kita bangga. Saya tidak tahu itu dan itu tidak menjadi tugas saya. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus mengabarkan kabar Injil, berita sukacita, kebenaran ini. Bukan harus menjadi pendeta, sintua, evangelis. Apakah kau menjadi insinyur, arsitek, dokter, apapun profesimu, hadirkan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Amin. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, di tengah-tengah keluarga, ibu rumah tangga, apakah kau ayah di tengah-tengah keluargamu, kau anak di sana, orang tua di sana, hadirkan kerajaan Allah di sana. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan itu. Kitab suci menyampaikan itu. Dan hari ini begitu berat beban menghadapi arus dunia. Dalam firman Tuhan, Timotius menghadapi arus dunia yang deras dengan berbagai godaan dan tantangan tentu tidak mudah bagi Timotius yang masih muda. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman sambil terus memberitakan Injil Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang diyakini dan juga dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan dan kesalehannya harus sungguh dinyatakan Timotius, bukan hanya di mulut, teori, bukan hanya nyanyian dan doa, tapi sebuah tindakan perbuatan nyata yang merubah kehidupan sekitar. Walaupun harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan, seperti yang pernah dialami oleh Paulus dan para bapak-bapak gereja seperti Stefanus dan yang lainnya. Bahwa menghadapi arus dunia membutuhkan kekuatan dan urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika banyak orang mencintai dirinya sendiri dan hidup dalam kebodohannya, Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Dan dalam firman Tuhan ini Timotius masih mengikuti ajaran cara hidup, pendirian iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Bagaimana Rasul Paulus setia kepada Kristus Yesus. Walaupun dalam penderitaan dan penganiayaan itu dan konsekuensinya jelas itu, tapi dia berani menghadapinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kita mengingat dua tokoh menutup khotbah hari ini yang kita dengarkan baru-baru ini. Dua tokoh itu saya ingin sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita di sini saat ini. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Beato Carlo Acutis. Siapa Beato Carlo Acutis? Lahir 3 Mei 1991 di London, Inggris. Meninggal 11 Oktober 2006 di Monza, Italia karena leukemia. Dimakamkan di gereja Santa Maria Maggiore, Assisi, Italia. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Kardinal Agostino Valiani atas nama Paus Fransiskus, dia diberi gelar Santo termuda. Luar biasa. Di tradisi gereja Katolik ternyata ada gelar Santo atau Bapak Gereja yang mempertaruhkan imannya yang setia kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh dia? Di usia 11 tahun, ia mulai membuat website yang mengkatalogkan mujizat-mujizat Ekaristi atau perjamuan kudus di seluruh dunia. Hidup dengan kasih dan kerendahan hati. Kata-kata terakhirnya sebelum meninggal, saya bahagia karena saya sudah hidup tanpa menyanyiakan 1 menit pun untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini luar biasa motivasi yang ditunjukkan oleh anak muda ini. Dan yang kedua adalah Charles James Kirk, aktivis muda yang ditembak di kampus di Amerika, yang berani menyuarakan kepada setiap mahasiswa di kampus, yang mengatakan bahwa mereka telah lebih jahat daripada Hitler.
di mana dia mengatakan bahwa generasi muda saat ini, para mahasiswa telah lebih banyak membunuh orang dibanding Hitler, yaitu melalui apa? Aborsi. Ribuan bayi lahir tiap tahun melalui aborsi yang dilakukan oleh para mahasiswa kaum muda. Dan dia menantang LGBT dan kembali kepada firman Tuhan. Dan ternyata orang muda sendiri tidak tahan mendengarkan kebenaran ini dan menembak dia. Di tahun ini, masih di tahun ini. Tapi masih adakah di antara kita, Bapak Ibu, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Khususnya para kaum muda, saya menyampaikan khotbah ini sebagai generasi pilar gereja yang akan terus mempersaksikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Setialah, percayalah, ikut Tuhan sekalipun pikul salib. Mengikut Tuhan Yesus tidak selalu menyenangkan, tetapi Dia tidak pernah mengecewakan. Hidupilah hidupmu dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Berdoalah setiap hari. Bersekutulah dengan Tuhan setiap hari. Jadikan firman Tuhan menjadi terang dalam hidupmu. Jadikan firman Tuhan menjadi kebenaran dalam hidupmu. Dan biarlah engkau menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia ini. Di mana kau berada, hidupmu menjadi saluran berkat. Apapun yang kau lakukan dan kerjakan, hidupmu menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Hope is nothing without effort. Life is nothing without peace. Sorry is nothing without change. Give is nothing without heart. Love is nothing without action. Trust is nothing without proof. Kau buktikan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur untuk kebenaran dan kesetiaan dari anak-anak Tuhan Timotius yang menerima firman-Mu dan kabar baik ini. Dan kami bersuka cita untuk kesempatan ini, untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan dan saksi-saksi Kristus. Tengah-tengah pergumulan hidup kami yang begitu berat. Tapi Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu di dalam ibadah ini. Urapi kami Tuhan dengan kebenaran firman. Biarlah setiap jemaat-Mu, orang tua kami yang bersekutu bersama dengan kami hari ini. Biarlah setiap orang tua kami menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga dengan kami sebagai generasi muda, fokus untuk mengikut Tuhan dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami dan tidak tergerus oleh arus zaman saat ini. Kami juga berdoa buat adik-adik kami dalam proses perkuliahan, studi, dan mereka yang telah mencari pekerjaan, Kau berikan yang terbaik ya Tuhan. Dan kiranya anak-anak-Mu yang telah siap untuk menikah, berikanlah mereka jodoh yang terbaik. Dengan cinta, pasangan hidup, dan kasih Kristus yang hidup di tengah-tengah hati mereka. Biarlah Aku bersatukan ya Tuhan. Dan setiap keluarga muda yang berkeluarga yang telah merindukan keturunan dan anak, Engkau urapi dan berkati mereka Tuhan. Agar mereka memiliki generasi anak-anak Tuhan yang akan meneruskan karya-karya. Akan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini menghadirkan kerajaan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang mengalami sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Dan mereka tetap bertahan akan kehidupan yang Tuhan berikan. Untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jika Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup sampai saat ini. Dan kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani. Bapak Pendeta dan keluarga. Dan seluruh majelis penatua. Bersama keluarga, guru-guru sekolah minggu, tim musik, song leader. Dan pelayan gereja ini yang telah mempersembahkan hidup mereka, Kau berkati Tuhan. Berikan mereka hikmat kekuatan baru dari-Mu. Dan biarlah kami satu hati untuk sama-sama menjadi saksi Kristus tengah-tengah dunia ini.
melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami beritakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kekuatan yang Kau berikan.
Nas persembahan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu.
Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupku? Bukanlah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.